Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan dari HKBP Resort Batu Haji Lama. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Senin 27 September 2021, tertulis dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Molo ikon mamuji-muji aku, aka hagaleo kima hupa puji-puji. Ada juga orang yang bermegah karena dia mendapatkan apa yang dia impikan, atau apa yang dia idam-idamkan selama ini, atau apa yang dia sangat rindukan, maka dia bermegah atas semuanya itu. Tetapi nas firman Tuhan pada hari ini, Paulus berkata bahwa dia bermegah atas kelemahannya. Ada apa di balik itu? Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang begitu gigih untuk mengabarkan Injil, baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang bukan Yahudi. Untuk jemaat di Korintus, Paulus adalah seorang rasul yang begitu gigih, bekerja keras, rajin, tekun. Bahkan dia pernah mengalami pengalaman yang sangat buruk di dalam memberitakan Injil. Dia pernah terdampar, pernah ditolak, mengarungi lautan yang dahsyat, tidak makan, tidak memiliki pakaian, tidak memiliki rumah. Namun semua itu dia lakukan karena cintanya kepada Kristus. Hal-hal seperti inilah yang dimegahkan oleh Paulus. Dia bermegah karena dia dilayakkan Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Paulus dilayakkan sebagai rasul yang memberitakan kabar sukacita, kabar kebenaran, dan kabar kasih tentang Yesus Kristus. Sehingga ketika dia mendapatkan malapetaka, mendapatkan kerugian ataupun penolakan dari orang-orang atas pemberitaan Injil yang ia laksanakan, Paulus menganggap bahwa itu adalah bagian yang harus ia terima. Paulus menganggap bahwa resiko pemberitaan Injil itu harus ditempuh dengan sekuat hati. Maka jikalau dia bermegah atas kelemahannya, bukan karena dia gagal, tetapi dia yakin di dalam kelemahan yang ia miliki itu, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang mengangkat dan melayakkan Paulus menjadi pribadi yang lebih kokoh, lebih teguh, lebih sanggup untuk memberitakannya. Dalam kelemahan dikatakan bahwa dia bermegah karena bukan kehidupannya, kekuatannya, kepribadiannya yang dia andalkan. Tetapi ketika Kristus memberkati, ketika Kristus menolong, ketika Kristus hadir, maka dia bermegah karena di balik kelemahan dan ketidaksempurnaan Paulus, ada Tuhan yang begitu setia, yang begitu maha pengasih dan pemurah, datang dan menguatkan Paulus. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita sebagai umat percaya kepada Tuhan namun menolak tugas pemberitaan Injil. Ada banyak alasan yang kita sering katakan. Tidak ada waktu, belum ada kendaraan, masih memiliki anak-anak yang kecil, belum ada pekerjaan yang layak, masih sering dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan duniawi,
belum bisa mengontrol lidah, mengekang lidah atau mengekang keinginan-keinginan, lalu itu kita pakai sebagai dalil untuk membela diri kita bahwa kita tidak mau melayani Tuhan. Ternyata Tuhan seperti yang dirasakan dan dia alami oleh Paulus tidak pernah memandang kelemahan-kelemahan Paulus tersebut. Karena justru di balik kelemahan-kelemahan itulah Allah bekerja menunjukkan kuasa, kemurahan dan kesanggupannya kepada kita. Tinggal bagaimana kita sebagai umatnya mau dan menerima tugas panggilan tersebut. Saudaraku terkasih, jangan pernah tunggu lagi. Jangan pernah katakan bukan sekarang atau nanti, seperti ini dulu atau menunggu ini dulu. Tidak. Tugas panggilan Injil harus sekarang dan ya. Begitu banyak tuaian tapi sedikit penuai. Bapak Ibu, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini terpanggil, terpilih dan ditetapkan Allah untuk menjadi pewarta firman Tuhan. Allah tak memandang kelemahanmu, karena justru dalam kelemahanmu Allah akan menunjukkan kehebatan, kekuasaan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Percayalah, ada Tuhan yang menopang, menolong, memberkati dan menuntaskan pekerjaan Injil ini. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menolong kami agar kami tidak terpojok dan terpuruk oleh karena kelemahan kami, sehingga kami beralasan untuk menolak panggilan sebagai murid-murid Kristus. Tolong kami Tuhan, dari kelemahan kami ini Engkau justru menunjukkan kekuatan, kuasa, pertolongan dan karya-karya Tuhan yang ajaib. Agar kami Tuhan sebagai pendengar juga ikut sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kesukaan dan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Terpuji Engkau Allah kami hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin.